kembali lagi bersama saya, Siti Hadijah Budiawan, Duta Digital Smart Village Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh sahabat desa mendengarkan cuplikan dari podcast cerdas yang dimana mengangkat tema, ya seperti kemarin kita mengangkat tema perihal kemiskinan ekstrim. Nah, pada kesempatan ini saya pastinya tidak akan sendiri. Saya didampingi oleh seorang figur yang telah melanglang buana dalam melaksanakan dan mendampingi pembangunan desa, terutama dalam menekan angka kemiskinan ekstrim. Nah, saya bersama Bapak Haji Andi Agus Salim Ishak. Apa kabar, Pak Haji Andi? Alhamdulillah baik. Bagaimana pekerjaan? Alhamdulillah cukup baik. Ya. Hari ini saya berjumpa dengan beliau. Tentunya bukan hanya mengisi podcast ini, tapi lebih kepada mengambil ilmunya bagaimana sih caranya membangun desa dalam menekan angka kemiskinan ekstrim ini. Nah, Pandi, sudah berapa lama? Ya, kami sih di DPND kemudian di perencanaan sudah lama tentang apalagi program-program yang seperti ini, termasuk program kemiskinan yang kita lakukan sekarang ini itu sudah banyak lakukan di desa. Wah. Ya. Jadi segala waktu sehari-hari ini dituangkan, diinfakkan untuk membangun desa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Super sekali. Mari kita sama-sama doakan ya, bagaimana kemudian Pak Haji Andi ini mampu mempunyai waktu yang banyak untuk membangun Bulukumba melalui desa. Nah, ini problem yang kita bahas, tema yang kita bahas ini persoalan kemiskinan ekstrim. Nah, kalau saya mengetahui ya, Pak Haji Andi, ada 18 poin SDGs desa itu, salah satunya bagaimana menekan angka kemiskinan ekstrim itu. Desa tanpa kemiskinan sih lebih tepatnya. Begitu kira-kira, Pak Andi? Ya, betul. Nah, kalau kita lihat ini, selama ini pembangunan desa itu bagaimana sih dalam menekan angka kemiskinan ekstrim itu? Khususnya desa-desa yang tercover dalam lokus Smart Village itu. Begitu, Pak Andi? Oke, ya terima kasih. Bicara tentang kemiskinan ekstrim yang memang kita pemerintah Indonesia mengatakan bahwa di tahun 2024 itu 0%. Wow. Ya, 0% ini tentu kita pemerintah desa juga banyak melakukan hal-hal dan luar biasa desa memprogramkan kegiatan-kegiatan yang masuk di kegiatannya terutama untuk penanggulangan kemiskinan. Ya, di beberapa program di perencanaan dari KPD-nya sudah masuk juga program dan kemiskinan, dan kita alhamdulillah luar biasa itu saya terutama di sistem penganggaran. Dia sudah ditekankan di sistem penganggaran itu ada 3 dimensi memang, dan penekanannya adalah memang di sistem penganggaran kita. Penganggaran di desa itu untuk menekan kemiskinan. Ya. Oh iya, seperti itu. Ya. Nah, tentu saja dalam menekan angka kemiskinan atau kemiskinan ekstrem yang ada di desa ini bukan hanya full power dari kepala desanya ini. Pasti ada mungkin ada pelibatan masyarakat desa yang kemudian dilibatkan untuk menekan angka kemiskinan ini gitu. Menurut Pandi itu bagaimana cara melibatkan masyarakat itu gitu? Ya, memang ada beberapa program yang dilakukan oleh teman-teman kita di desa dan kami salut itu pelibatannya mereka dalam hal pendataan kemiskinan, kemudian pelibatan dalam hal penyusunan program kegiatan yang ada di desa, terutama yang berhubungan langsung dengan kemiskinan itu sendiri. Jadi kita salut dengan teman-teman desa, apalagi ada beberapa desa yang memang melibatkan orang-orang miskin itu dalam hal pendataan masyarakatnya itu. Jadi sudah artinya memang programnya itu sejalan dengan yang kita inginkan bersama, terutama kita pemerintah daerah juga tentu hal ini bagus untuk perencanaan itu. Iya. Berarti sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah desa sampai ke masyarakatnya itu adalah ruang kolaborasi yang sangat efektif untuk menekan kemiskinan ekstrim itu. Ya, itu. Ya. Pak Jandi, ini Bulukumba kan terkenal dengan ruang kolaborasi yang transparansi, ruang kolaborasi yang terbuka lebar ya. Kira-kira
apa bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, kemudian kolaborasinya dengan pemerintah desa sampai ke masyarakat, bentuk inovasi yang baru untuk kan sampai kita diberi space waktu sampai 2024 menekan sampai 0%. Pastinya mempunyai inovasi-inovasi yang lebih fresh lagi untuk menekan angka kemiskinan ekstrim ini gitu. Oke. Yang pertama adalah tentu sebetulnya sudah mulai karena ada sudah program nasional BLT. Ini BLT tinggal teman-teman kepala desa yang akan inovasinya lebih bagus lagi bagaimana teknik penyaluran BLT-nya. Itu. Kemudian yang kedua termasuk bagaimana dia ada sekarang ada bedah rumah. Bedah rumah itu juga bagus untuk menekan kemiskinan. Nah, yang paling tidak juga kebutuhan yang paling dasar mereka itu seperti bagaimana mereka bisa mendapatkan air yang siap minum untuk mereka. Jadi inovasi-inovasi ini yang ditekan ke teman-teman desa sangat luar biasa juga, dan kita berharap ini bisa berkelanjutan lah untuk teman-teman yang lain di desa yang lain. Begitu. Sudah banyak inovasi yang dilakukan. Mengingat sekarang sudah 2022 ya Pak Dia. Sudah 2022, 2023 enggak. Sudah menyapa kita ini 2024 harus 0%. Masya Allah, keras juga ini perjuangannya ini. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa sampai masyarakat itu mempunyai ruang kolaborasi yang harus terbangun sehingga nawaitu itu dapat tercapai sahabat desa. Nah, di desa sendiri kita kan punya anggaran desa gitu kan. Bagaimana Pak Haji Andi Agus Salim ini melihat politik anggaran desa yang tepat sasaran untuk meminimalisir angka kemiskinan ekstrim ini? Oke. Nah, sepanjang yang kami tahu, karena kebetulan kita juga yang melakukan asistensi, terutama di RKP desanya, sampai masuk di APB desanya. Nah, setelah kita lihat bedah beberapa RKPD, dan alhamdulillah, memang teman-teman desa sangat berpihak sekali dengan perangkat kemiskinan itu. Pertama, dia sudah banyak program-program yang memang dihuruskan untuk kemiskinan, terutama seperti pemberian pangan. Nah, ini juga. Kemudian juga ada pemerintah kabupaten kita memberikan memang sebuah ruang kepada pemerintah desa untuk berbuat bagaimana kira-kira jalan yang bisa dilakukan supaya angka kemiskinan betul ditekan secepat ini. Karena ini adalah tuntutan. Tapi alhamdulillah teman-teman desa sudah melakukan itu. Masuk dari KPD-nya, dari sini masuk sampai APBD-nya, dan kita di sini harus terima itu, dan karena itu merupakan program nasional yang harus kita tuntaskan bersama. Gitu. Seperti itu ya. Super sekali sahabat Desa Cerdas, sahabat podcast cerdas. Nah, Pandi sudah tadi diberikan ruang, sudah ada banyak inovasi yang kemudian dilakukan, baik dari sinergitas antara pemerintah pusat sampai provinsi, daerah, pemerintah desa. Kira-kira sejauh mana sih kemanfaatannya penanganan kemiskinan ekstrim ini? Sejauh mana dapat menekan inovasi-inovasi ini? Apakah menekan 2%, berapa persen dari inovasi-inovasi fresh yang tadi sudah dijelaskan? Saya rasa program-program yang dilakukan teman-teman di desa itu, terutama BLT, kemudian bedah rumah, kemudian pemberian beasiswa dan lain sebagainya, ini sangat betul-betul sangat signifikan, sangat signifikan penurunannya. Walaupun tidak sampai 2 digit, tapi minimal sampai digit bisa kita turunkan dari angka kemiskinan. Dan itu bisa lihat di BPS. Itu sangat kita Kabupaten Bulukumba itu memang agak signifikan penurunan kemiskinannya. Karena kenapa? Ya ada anggaran dana desa. Desa yang bisa berkolaborasi dengan anggaran daerah yang ada kita di sini. Jadi luar biasa mereka penekanan angka kemiskinannya. Bulukumba luar biasa. Angka kemiskinannya bisa ditekan sedemikian rupa. Dari per tahun. Dari awalnya sebelum masuk program yang namanya dana desa sampai sekarang ini betul-betul sangat signifikan angka penurunannya. Ini the last moment, saya ingin mendengarkan sedikit cuitan closing statement dari Bapak Haji Andi Agus Salim ini sebagai motivasi untuk kita semua. Bagaimana sih membangun desa itu? Oke. Sedikit harapan, dan saya sebagai closing statement dari kami teman-teman desa, bahwa sekarang
maju sejahteranya sebuah desa ada di tangan para kepala desa. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan ruang untuk menganggaran dan mereka, dan ruang itu sudah terbuka mereka. Semua aturan-aturan itu diberikan ruang kepada mereka untuk melakukan. Sekarang kita akan balikan kepada teman-teman desa bagaimana mereka berinovasi supaya angka kemiskinan yang selama ini masih kita di atas bisa kita tekan, dan 2024 bisa zero. Itu adalah harapan kita, dan butuh perjuangan yang butuh effort yang sangat besar untuk kita mewujudkan itu. Nah, sahabat podcast cerdas, sahabat desa cerdas, itulah sedikit bincang-bincang kita bersama Bapak Haji Andi Agus Salim mengenai kemiskinan ekstrim. Terima kasih banyak sudah bersama kami dalam podcast kita pada kesempatan hari ini. Tentu saja pembahasan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi kepada seluruh sahabat podcast cerdas, sahabat desa cerdas, jangan bosan menonton, melihat podcast kami, karena di dalamnya pasti akan ada inovasi-inovasi terbaru dalam membangun desa. Terima kasih kepada seluruh sahabat desa cerdas. Saya Siti Khadijah Budiawan, Duta Digital Smart Village Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan banyak terima kasih. Mari bangun Indonesia berawal dari desa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.